Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di podcast Biru Sesi, bincang seru seputar psikologi. Nah, jadi teman-teman, kali ini merupakan episode pertama nih dari podcast Biru Sesi. Dan kita kali ini bakal punya tema yang menarik banget nih tentang toxic relationship. Dan pastinya kita juga udah siapin guest star yang luar biasa banget. Jadi seorang psikolog klinis dan juga merupakan dosen di Fakultas Psikologi UIN Araniri. Langsung aja nih kita sambut Ibu Dara. Bu Dara, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Caca. Oke, Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Baik, Ibu. Baik. Alhamdulillah. Ibu boleh tahu nggak akhir-akhir ini aktivitasnya atau kesibukannya apa? Ya, akhir-akhir ini saya tetap menjadi seorang ibu rumah tangga. Kemudian juga beberapa kali kalau ada yang lain kita praktek psikolog. Kemudian saya juga masih menjadi psikolog di Yayasan Pulih Area Aceh. Yayasan Pulih di area Aceh. Oke. Berarti Ibu masih aktif mengajar juga? Kalau mengajar saya lagi enggak. Oh, lagi cuti, Bu. Sementara ini. Terus berarti akhir-akhir ini aktivitasnya ya masih jadi ibu rumah tangga, wanita karir juga. Wanita karir. Caca gimana kabarnya? Baik, Ibu, alhamdulillah sehat-sehat. Makin sehat kayaknya di pandemi. Sama ya, kita udah lama gak ketemu. Jadi Ibu udah boleh cerita tahu Ibu udah berapa lama cuti? Nggak mengajar lagi. Mungkin ini semester kedua ya saya. Semester kedua. Lagi nggak ngajar. Ibu kalau boleh tahu juga, Ibu berarti udah berapa lama nih di bidang profesi kesehatan psikologi klinis? Berapa lama ya? Saya selesai itu tahun 2015, kemudian mulai bekerja kalau nggak salah saya ingat setelah kelahiran anak dua saya tahun 2017. 2017. Jadi mulai bekerja lagi tahun 2017. Oke. Berapa tahun? Berarti 2021 kurangi 2017 ya, silahkan dikurangi. 4 tahun. Oh ya, luar biasa. 4 tahun ya. Oke, Ibu selama 4 tahun nih, Ibu jadi seorang profesinya psikolog klinis. Apa aja sih Ibu klien-klien yang udah Ibu tanganin? Ada nggak satu permasalahan yang menarik banget? Dari yang menarik banget. Semua sebenarnya macam-macam Bu ya. Luar biasa menarik. Luar biasa. Tapi yang mungkin hampir menguras emosi saya itu mungkin klien dengan trauma yang cukup lama. Itu dari apa ya? Dari berapa tahun ya? 20 kurangi 4 berapa? 16 tahun traumanya nggak tertangani. Jadi luar biasa ya, menguras emosi. Itu dia remaja atau saat ini sekarang dia udah dewasa awal. Oh, dia dewasa awal Bu. Oke, berarti 16 tahun ngalamin trauma. Tidak tertangani traumanya. Dan baru sekarang konsul ke psikolog. Terus sekarang gimana Bu kondisinya? Masih dalam proses penanganan. Jadi pastinya udah banyak banget nih kasus-kasusnya macam-macam Bu ya. Benar. Menarik. Dan itu menguras emosi, menguras secara fisik juga, jadi luar biasa. Benar. Jadi kadang-kadang saya harus refer ke orang lain juga. Oh, saling kerja sama sama teman-teman sejawat juga pastinya. Benar. Nah, Ibu, jadi tema kita hari ini itu tentang toxic relationship nih. Jadi apa ya, temanya relatable di millennials zaman sekarang. Mungkin teman-teman ya? Iya, lagi ngetren istilahnya. Mungkin teman-teman tahu nih toxic relationship, cuman taunya mungkin secara umum nih. Kayak denger-denger gitu. Belum tahu yang secara apa ya detail apa sih itu toxic relationship. Nah, jadi kita mau sharing-sharing nih sama Ibu. Menurut Ibu sendiri, sebenarnya toxic relationship itu apa sih, Bu? Iya. Jadi kita akan fokus ke istilah toxic aja ya dulu ya. Karena yang saya pelajari, yang pernah saya baca juga, toxic relationship itu akan khusus pada hubungan pasangan romantis. Jadi kita akan fokus ke toxic aja. Toxic itu kan istilah yang muncul ketika ada hubungan yang tidak menyenangkan dalam dua orang gitu atau lebih. Jadi kalau kita bisa mengartikan atau mendefinisikan, menurut saya hubungan toksik itu adalah hubungan yang terjadi antara dua orang atau lebih, di mana salah satu orang itu merasa memiliki perasaan tidak menyenangkan secara terus-menerus yang diakibatkan dari interaksi yang terjadi di dalam hubungan itu. Kemudian si korban ini yang merasa hubungannya toksik tadi itu gak nyaman. Dia merasa gak nyaman sehingga berdampak pada kesehatan mentalnya gitu. Kesehatan seperti mental. Itu. Jadi bisa dibilang kayak
hubungan dari 2 orang atau lebih, mungkin yang ngerasa nggak nyaman, terus ngerasa juga itu pastinya berimpact buruk dong Bu, Iya, ke berdampak. kesehatan mental juga. Benar. Bahkan mungkin ada yang sampai ke kekerasan fisik juga. Iya, betul. Jadi kalau misalnya kita teruskan, sebenarnya apa sih ciri dari hubungan yang toksik ini? Nah, si korban ini yang merasa dirinya bertemu dengan orang toksik itu, dia cenderung mengalami kekerasan secara emosional. Minimal dia mengalami kekerasan secara emosional. Bahkan lebih parahnya dia bisa merasa diperlakukan manipulasi gitu. Maksudnya adanya manipulasi psikologi dalam dirinya gitu. Memang dia tidak menyadari, tapi kalau kita lihat kondisinya si korban ini yang dalam hubungan toksik ini, dia akan berusaha berperilaku menghindar orang yang dia label toksik gitu. Itu mungkin ada perasaan denial nggak sih Bu? Ya benar, ada. Ya, ciri-cirinya memang orang yang terlibat dalam hubungan toksik, dia akan melakukan denial. Dia akan menyangkal perasaan apa yang muncul dalam dirinya gitu. Dan perasaan denial itu apakah hanya muncul dari si korbannya aja atau emang dari pelakunya juga? Bisa juga dua-duanya. Dari dua-duanya. Nah, hubungan itu terjadi ketika adanya karakter kepribadian yang saling mendukung untuk membentuk hubungan yang toksik itu. Karakter kepribadian, pengalaman di masa lalu, seperti itu. Dan lingkungan juga mempengaruhi hubungan itu. Seseorang untuk bisa jadi pribadi yang toksik. Iya, betul. Berarti banyak faktornya. Salah satunya mungkin faktor lingkungan atau mungkin karakter kepribadian dan pengalaman di masa lalu. Mungkin pengalaman yang nggak menyenangkan ya Bu ya. Kalau pengalaman di masa lalu tuh mungkin saya akan fokus pada bagaimana dia dibesarkan. Oleh siapa dia dibesarkan. Begitu. Itu mungkin maksud dari pengalaman di masa lalu ya. Berarti macam-macam ya penyebab untuk dari orang yang mungkin toksik, perilaku toksik. Berarti untuk ciri-ciri itu sendiri Bu, kita bisa lihat dari orang yang mungkin merasa bahwa dia nggak nyaman nih. Untuk ciri-cirinya berarti dia yang dia mengalami kekerasan secara emosional. Nah, kekerasan secara emosional itu misalnya begini. Misalnya hubungan dalam pasangan romantis ya. Pasangan kita terlalu posesif sama kita, nanyain kamu udah makan belum, sama siapa, coba pap ya post pic gitu kan, sering kan kita juga ngerasa emang kita nggak punya hak gitu untuk nggak ngepost pic kan. Pengalaman ya. Tapi kalau kita merasa nggak senang dengan perilaku pasangan kita, itu udah muncul mulai ada benih-benih kekerasan emosional kan. Kamu nggak boleh jalan sama si ini, kamu nggak boleh chat sama si itu gitu. Nah itu masih minim, nanti lama-lama muncullah kekerasan verbal, lebih besarnya lagi kekerasan, lebih parahnya lagi kekerasan fisik seperti itu. Bahkan sampai ada yang kasusnya kekerasan seksual juga. Ya betul. Nah Ibu, kalau berbicara mengenai toxic relationship kan itu hubungan yang beracun. Hubungan yang diartikan di sini itu kan maksudnya bisa macam-macam ya. Cuma tidak sehat. Maksudnya bisa hubungan sama keluarga, sama teman. Tapi kayaknya ikoniknya lebih sama lawan jenis sih Bu. Iya. Karena awalnya toxic relationship muncul itu adanya hubungan yang tidak sehat di antara pasangan. Sementara sebenarnya sekarang toxic itu sering muncul juga hubungan antara pertemanan, rekan kerja, kemudian misalnya mahasiswa sama dosen. Iya, bisa. Kemudian keluarga sendiri ya kan, dengan orang tua. Cuman harus hati-hati nih, kita jangan sebentar-bentar baru nggak nyaman sama orang udah kita label toksik. Nah itu harus hati-hati. Jangan-jangan kita nih yang toksik gitu. Benar. Jadi kita harus tahu dulu nih toksik secara lebih lanjut. Jangan tiap bentar nggak nyaman, aduh udah ini toksik, orangnya toksik. Jangan dikit-dikit label toksik, padahal mungkin jangan-jangan kita nih yang sebenarnya punya perilaku toksik gitu, atau punya karakter kepribadian yang memang tidak dapat menyesuaikan dengan lingkungan yang di mana kita berada. Gitu. Ibu, untuk ini sendiri, misalnya nih ada korban, dia ngerasa bahwa dia lagi berada di circle atau hubungan yang toksik. Kira-kira maksudnya gini, gimana sih cara dia mengatasi itu? Dia tahu dia ada di lingkungan itu, cuman kayak mungkin dari dirinya sendiri, cara ngatasin hubungan toksik itu sendiri. Mungkin maksudnya seperti ini ya. Kita menyadari dulu di level mana kita berada. Di level mana dampak psikologis kita
sekarang ini. Tadi kan saya udah jelasin nih, hubungan yang toksik itu ada korban, di mana korban ini merasa tidak menyenangkan secara terus-menerus dari hasil interaksi di antara dua orang atau beberapa orang. Nah, sekarang ketidaknyamanan atau dampak psikologis yang dia terima ini apa dulu? Udah sampai di tahap mana? Apakah perilaku menarik diri? Apakah sudah sampai cemas terus-menerus? Udah sampai ke tahap stres, bahkan depresi, atau malah sudah muncul nih gejala psikotiknya? Jadi kita harus cek dulu nih, screening diri dulu, udah di mana. Kalau misalnya pada umumnya nih, baru sampai ke tahap kita malas ketemu sama dia, jadi kayak ada perilaku menghindar, malas untuk berinteraksi, berbicara, atau jangan-jangan hanya kayak lihat matanya aja kayaknya udah ngeri gitu, malas ketemu gitu kan. Nah, kalau misalnya seperti itu kondisinya, itu bisa saya kasih tahu tipsnya. Tapi kalau misalnya dampaknya sudah berada di level depresi, apakah burnout kalau di tempat kerja ya, atau udah menunjukkan gejala psikotik, berarti kan dia harus pergi ke profesional untuk ditangani lebih lanjut. Nah, tapi kalau masih dalam level baru perilaku menarik diri, nah yang harus dilakukan adalah teman-teman introspeksi diri. Lihat dulu nih, kebutuhan kita ini apa sebenarnya, kelemahan kita apa, kelebihan kita apa. Kenapa kita harus introspeksi diri? Karena kita harus tahu apa sih sisi positif diri kita, sehingga kita bisa menilai bahwa di luar lingkungan kita itu lebih positif. Nah, kemudian kita juga perlu banyak melihat dari ke dalam diri kita punya masalah apa. Nah, ketika kita melihat masalah apa yang ada dalam diri kita, marilah kita mencoba untuk berdamai dengan diri kita, ya kan? Nah, setelah itu kita juga harus belajar bagaimana berkomunikasi asertif dengan baik. Nah, apalagi ya. Kemudian mari kita evaluasi nih hubungan ini. Kita coba evaluasi. Evaluasi hubungan itu maksudnya seperti ini. Kita memetakan permasalahan plus minusnya dari hubungan kita ini apa. Kok misalnya nih, kalau misalnya dalam toxic relationship hubungan romantis atau dengan pasangan romantis, kenapa kita harus lanjutin sama dia? Manfaatnya apa? Kalau kita lanjut sama dia, kekurangan yang kita dapetin apa? Nah, kalau misalnya kita putus sama dia, manfaatnya apa? Kekurangannya apa? Jadi kita evaluasi lagi hubungan yang sudah terjalin. Tapi tidak demikian dengan hubungan dengan orang tua ya, akan berbeda. Iya. Kalau sama orang tua nggak mungkin kan? Orang tua aku toksik. Ini kalau manfaatnya aku terus-terusan tinggal sama orang tua, nanti aku dimarahin terus, dituntut terus, ya kan nggak gitu juga. Berarti kalau beda perlakuannya, ini akan berbeda. Iya benar. Kemudian juga perlu meningkatkan harga diri kita. Bagaimana caranya? Ya dengan sering melakukan perubahan kayak gitu terhadap diri. Banyak ya. Kalau misalnya self esteem booster itu banyak lagi poinnya. Yang terakhir juga kita harus self care. Self care ya. Benar sih. Gitu. Kalau bukan yang terakhir, ada lagi nih. Kita juga perlu bersama orang-orang yang memiliki energi positif. Jadi kita cari support system untuk dapat membangun harga diri kita juga. Seperti itu. Dan yang perlu Caca juga ketahui dan teman-teman ketahui bahwa toksik ini tidak akan berbeda penanganannya untuk yang berhubungan dengan teman, berhubungan dengan rekan kerja, berhubungan dengan keluarga, ataupun dengan pasangan romantis itu akan sedikit berbeda penanganannya. Penanganannya berbeda, permasalahan juga pasti berbeda, Bu ya. Iya. Tapi secara garis besar seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu nih, diri kita tuh butuhnya apa. Jadi introspeksi, evaluasi, sama pasangannya juga, atau mungkin sama temennya, atau yang ngerasa toksik sama keluarganya. Betul. Karena bahagia ya ditentuin dari diri sendiri dulu dong. Betul. Benar-benar. Ya. Nah, Ibu, selama Ibu, kan tadi kita udah bahas-bahas nih, ternyata Ibu udah jadi psikolog klinis selama kurang lebih 4 tahun. Nah, selama dari masa itu, pernah nggak Ibu tuh dapat klien dengan permasalahan yang ngalamin toxic relationship? Oh ya, tentu pernah. Jadi belum menikah kan ya? Iya, belum menikah. Pasangan yang sulit sekali sih yang belum menikah sih, Bu. Ya, yang sulit sekali lepas dari pasangannya. Dan waktu itu kondisinya malah mau menikah, tapi dia ragu karena
pasangannya ini sering berkata kasar. Oke, verbal Jadi, ya berarti. kan udah ada tuh Kekerasan ciri-cirinya, verbal. ciri-ciri Iya, tadi toksiknya yang kita bahas. suka melakukan kekerasan secara emosional, kekerasan verbal. Walaupun dia waktu awal pertemuan dia tidak menceritakan masalah kekerasan fisik. Nah, ya seperti itu. Pernah jadi. Jadi mungkin banyak juga nih kan kasus-kasus kayak dia berpikir mungkin ketika menikah nanti akan berubah. Oh iya Atau benar. ketika nanti bakal berubah. Padahal ya nggak bisa kayak gitu juga. Karena biasanya kan pertama nih mulainya dari yang verbal-verbal dulu. Terus nanti lama-lama berlanjut ke yang lain. Karena dia seperti lingkaran setan. Lingkaran setan. Benar. Mungkin akan bermanis-manis sebentar, kemudian nanti ada masanya dia muncul lagi untuk menunjukkan perilaku tersebut. Tuh. Jadi tadi pertanyaannya apakah pernah kan mengalami, maksudnya bertemu dengan klien yang mengalami toxic relationship? Pernah. Dan apa yang saya lakukan mungkin konseling sama si kliennya. Harapannya kalau misalnya memang mereka berlanjut untuk menikah, konselingnya itu berdua ya, karena kita harus tahu satu sama lain harapannya apa, tuntutannya bagaimana, seperti itu. Cuman yang terjadi tidak ada konseling di pasangan satunya, cuman satu arah sama yang kliennya melaporkan ketidaknyamanannya. Gitu. Itu waktu itu yang maksudnya mendatangi ininya dari pihak perempuannya aja atau dua-duanya? Oke. Perempuan. Berarti dia yang merasakan ketidaknyamanan, terus dia yang... Iya betul. Cuma dia memang, ini kita bahas kasus ya, jadi ceritanya. Jadi contohnya kasusnya itu memang karakter si klien saya yang perempuan ini, dia dibesarkan oleh orang tua yang menuntut. Menuntut harus begini. Ketika dapat pasangan yang begini harusnya yang ini. Kecenderungannya seperti itu. Jadi dan dia pun percaya terhadap orang tuanya, pilihan orang tuanya. Ya seperti itulah kejadian awalnya. Gitu. Seperti itu. Jadi karena mungkin tipe orang tuanya yang mengasuh seperti itu, dia berpikir karena pilihan orang tua. Jadi mungkin masih itu tadi dampak dari ketika kita dibesarkan oleh family toxic. Keluarga yang selalu menuntut, yang kurang mendengarkan aspirasi dari anaknya, kurang mengapresiasi keberhasilan dari anaknya, sehingga anaknya tidak menjadi diri sendiri, melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan dan harapan orang tua gitu. Jadinya dia jadi sulit kan membuat suatu keputusan. Gitu. Tapi syukurnya dia menyadari bahwa dia harus datang ke psikolog. Dia sendiri yang meminta bantuan dari profesional. Support dari teman dekatnya. Dekatnya. Berarti dia nggak bawa pasangannya, Bu? Enggak. Karena mungkin khawatir ya. Iya. Khawatir buat apa kan? Malah dia berusaha untuk menutupi informasi dia datang ke psikolog. Dari pasangannya, Bu? Iya. Oke. Berarti itu dari pasangan dan keluarganya bahkan. Kasihan ya. Kurang terbuka nih. Iya, itu dampak dari kita dibesarkan di family toxic. Jadi macam-macam toksik dari keluarga, dari teman, dari teman-teman, dari lawan jenis. Nah, terus Bu, selanjutnya. Jadi dari kasus itu berarti berdampak dong untuk kesehatan mental kita secara psikologis. Boleh tahu nggak sih Bu, apa-apa aja nih dampak-dampaknya dari toxic relationship? Iya. Kalau misalnya dampak secara umum ya. Dampak secara umum dulu. Kayak tadi tuh, anaknya jadi sulit percaya dengan orang lain, sulit menjalin hubungan kedekatan atas pilihannya sendiri dengan orang lain. Nah, biasanya sih karakter orang yang dibesarkan dengan keluarga family toxic ini, kedepannya dia cenderung people pleasure gitu. Menyenangkan orang lain, apa kata orang deh, apa kata bos, apa kata ketua gitu, apa kata ibu dosen. Jadi kurang dengerin dirinya sendiri. Jadi nggak jadi diri dia sendiri. Hal yang menyenangkan dari diri dia nggak tahu apa. Ya, dia sulit mengenali emosi-emosi dia. Dia ini lagi senang atau lagi marah atau lagi susah. Ya udah gini aja, nggak apa-apa sering kayak gitu. Ya udahlah biar saya aja nggak apa-apa. Padahal mungkin dia udah kecapean gitu kan. Terus biasanya ini karakter orang dengan yang dibesarkan dengan family toxic, dia cenderung sulit untuk berpikir positif, sulit memandang dunia dengan positif, gitu. Cenderungnya seperti itu. Itu secara umumnya nih Bu. Tapi kalau misal lebih khususnya lagi, rata-rata orang dengan hubungan toksik ini, otomatis dia kan bisa berperilaku menghindar kan? Iya. Ada kecemasan di situ. Ada kecemasan. Kemudian lebih parahnya lagi stres, bisa depresi,
bisa kalau di tempat kerja bisa burn out, kemudian tidak menutup kemungkinan memunculkan gejala-gejala psikotik gitu. Sampai ke patologis dan Iya, segala macam. iya benar sekali. Gitu. Jadi sebenarnya itu kalau gak ditangani lebih lanjut jadi lebih berbahaya. Benar. Dan mungkin banyak teman-teman yang bahkan tingkat toksiknya sendiri itu udah cukup tinggi, cuman mereka nggak tahu bahwa mereka memerlukan pertolongan dari profesional health. Jadi gini, kita di sini ada dua nih, ada dua yang perlu kita perhatikan. Maksud saya gini, apakah kita memandang diri kita sebagai korban toksik, ataukah kita sebenarnya pelaku toksik? Gitu. Kalau misalnya dari informasi sosmed yang kita baca seakan-akan kita ini korban toksik, ya kan? Tapi coba deh kita introspeksi diri dulu. Apakah sebenarnya kita nih jangan perilaku kita ada di diri sendiri. Jangan dikit-dikit kita dosen nyuruh tugas ini, terus marah-marah, ngasih nilai nggak sesuai harapan kita, dosen toksik. Jangan ya kan? Atau kita suka nge-label kan? Nah, misalnya nih kita kerja kelompok aja. Kalau misalnya merasa kenapa sih aku terus yang disuruh, kenapa sih aku terus yang disalahkan kalau misalnya nggak dapet nilai A gitu. Di kelompok A tuh toksik. Langsung lewat toksik, nggak seperti itu. Jadi coba mari kita berusaha untuk membuka pandangan dari sudut pandang yang berbeda. Apakah kita yang toksik? Apakah mereka yang toksik? Atau jangan-jangan karakter kepribadian kita yang sering melabel orang lain toksik? Jadi perlu paham nih sama diri sendiri, introspeksi sama diri sendiri. Gak semua hal toksik, diri sendiri bisa jadi toksik. Oke, Ibu, selanjutnya nih, apakah orang yang toksik itu bisa berubah? Nah, tadi kan udah dijelasin nih, jangan dikit-dikit label toksik. Karena sebenarnya pada dasarnya setiap orang itu selalu berubah. People change ya. People change. Tapi ini konteksnya kemana dulu? Orang yang bagaimana dulu? Apakah orang yang patologis? Bisa jadi benar-benar mengalami gangguan kepribadian, itu kan berbeda ya. Tapi kalau misalnya pertanyaan sederhana itu, semua orang pasti bisa berubah. Balik lagi ke people change tadi ya. Nah, jadi dari penjelasan yang kali ini, selanjutnya tips-tips Ibu buat membangun healthy relationship berarti. Ya, kayak tadi lah ya, mungkin bagaimana kita mengatasi hal-hal yang tidak menyenangkan itu ketika terjadi dalam diri kita. Ya, sering-sering introspeksi diri, ya kan? Kita cek lagi nih, kita ini apa ya? Gitu. Apa yang menjadi kelebihan dan kelemahan kita? Kemudian sering kalau misalnya teman-teman di sini merasa rendah diri, coba lah mulai meningkatkan harga diri. Meningkatkan harga diri itu dengan cara bagaimana? Cara misalnya mencoba melakukan perubahan dan lakukan terus. Dan ketika melakukan perubahan itu jangan berharap dalam satu hari itu bisa terjadi. Jadi perubahan itu butuh proses. Dan menurut saya nggak ada orang yang nggak ada masalah. Jadi mulailah untuk memaafkan. Dimulai dari diri sendiri dan mentoleransi apa yang terjadi. Jadi pastinya segala sesuatu dimulai dari diri sendiri. Itu sih. Healthy relationship. Nah, healthy relationship ini bisa dikatakan healthy relationship ketika ini relationship yang mana dulu nih? Pasangan ya? Iya, ini pasangan. Ini kan terlalu luas, jadi saya bingung juga yang menjelaskannya bagaimana. Jadi kalau healthy relationship itu sendiri, itu ciri-cirinya itu ditunjukkan dengan adanya rasa saling suka, saling percaya, saling menghargai satu sama lain, adanya empati itu, komunikasi yang benar. Ketika kita sudah berempati kan muncullah komunikasi itu kan, saling memberikan apresiasi dan rasa terima kasih. Jadi kayak nggak multi gitu, nggak packing good juga ya kan satu sama lain. Jadi seperti itu. Healthy relationship. Ibu, kemarin kami udah tampung beberapa pertanyaan dari Instagram Story Dema. Jadi ada yang bertanya Ibu, Kak, gimana caranya untuk melepas diri dari hubungan yang sebenarnya kita nggak nyaman? Hubungan apa nih? Nah, ini yang dijelaskan pasangan romantis kali ya maksudnya. Jadi
bisa jadi atau mungkin berteman. Kalau berteman sebenarnya ya tinggal cari teman yang mendukung ya, konsistensi praktis yang mendukung yang membuat kita menjadi lebih baik gitu. Ya kayaknya kalau teman kan nggak seperti kayak ya, maksudnya kita nggak akan berhubungan terus berdua Karena berubah-ubah juga. masing-masing kita. Kalau misalnya kayak sekarang kan lagi semester berapa nih? Semester 6 kan banyak. Kalau temannya sekitaran itu aja kan pasti banyak teman yang lain. Jadi teman-teman yang mendukung. Kalau misalnya mereka menunjukkan perilaku yang toksik, sebaiknya dihindari saja. Karena dia mungkin sedang berproses dalam dirinya gitu. Tapi kalau misalnya itu hubungan dengan munafik, coba evaluasi hubungan ini. Gitu kayak yang saya tadi jelaskan bahwa pasti plus minus kita lanjut hubungan dengan dia, pasti plus minusnya kalau kita pisah dari dia. Nggak ada orang lain yang paling lebih baik. Ya, seperti itu. Kalau evaluasi. Kalau dia kesulitan untuk lepas lagi juga, berarti kan udah parah nih levelnya. Coba konsultasikan seorang yang lebih memahami. Expert ya bro. Ya, boleh. Karena nggak cuma nyaman, kita perlu rasa aman. Betul. Dari pasangan, dari teman-teman. Edukasi lah diri kita. Diri sendiri. Nah, ibu selanjutnya nih, apakah orang yang melakukan toxic relationship kepada pasangan akan berubah dengan sendiri? Orang yang melakukan toxic relationship tadi kan kirinya dia melakukan kekerasan secara emosional kan? Apakah dia akan berubah dengan sendiri? Tidak. Dia kan butuh pergaulan yang lebih baik juga, butuh diatasi permasalahan dia di masa lalu juga. Kan dia menjadi seorang toxic itu karena akibat karakter kepribadian dia dan pengalaman dia di masa lalu. Seperti lingkungan dia kan, dia harus lepas dari situ dulu dan harus merubah kepribadiannya atau merubah karakternya dan menjadi orang yang lebih ya tidak seperti itu gitu, ya, lebih baik, tidak mengintimidasi orang lain atau apapun itu. Jadi ya nggak bisa kalau ditanya untuk berubah dengan diri sendiri. Ya enggak, dia bukan penyakit demam yang bisa turun demamnya dengan menunggu waktu, itu nggak bisa seperti itu ya. Jadi dia kan butuh orang lain lah. Kalau misalkan dia berubah dengan sendiri, ya karena banyak orang yang kayak gitu berarti nggak nyadar. Karena dia ada hasil interaksi. Hasil interaksi kalau sendiri aja nggak mungkin gitu. Hasil interaksi entah itu pengalaman dia dengan keluarga, entah itu pergaulan dia di mana tempat dia nongkrong, tempat dia belajar, tempat dia bekerja. Jadi dia harus lepas dari situ dulu supaya dia nggak jadi toksik juga. Karena gini, orang yang sedang mendapatkan perlakuan toksik, dia kelamaan juga akan mengaplikasikan apa yang dia dapat untuk orang lain. Ya susah. Jadi mikir, aduh, ini pelaku atau malah jadi korban ya? Ya. Nah, ibu selanjutnya nih, kak, gimana sih cara menghadapi hubungan toksik dalam pertemanan? Sama tuh ya, kayaknya Hampir sama, kak. Kalau yang ini pasangan. Nah, ini pertemanan itu. Nah, berarti contohnya ini biasanya kalau kita sering dirundung ya, atau dibully. Ya, kamu aja yang bully, kamu aja yang orang bercandaan gitu, kayak dibully. Iya, berarti dari tadi kita kan dari apa yang kamu mau, apa yang kamu bisa, lakukan perubahan. Kamu berbeda dengan orang lain nggak apa-apa, yang penting kamu bisa meningkatkan diri. Apa yang kamu mampu, kelebihanmu apa itu tingkatkan. Edukasi diri kita. Kan ini sosmed banyak, sering baca apa yang saya lakukan. Saya berharga, kamu berharga kok. Kamu gak hanya punya teman itu aja kok. Masih banyak teman kamu yang lain yang positif. Ubah lingkungannya. Dari hal-hal yang positif, lakukan self care. Jadi self care karena biasa orang yang sulit lepas dari pertemanan yang toksik, dia merasa kayak gak punya teman lain gitu kan. Pasangan pun gitu. Ya kayak ada orang lain yang kayak dia menjadi yang lain yang atau itu hanya dalam pikirannya saja. Makanya kita butuh berinteraksi dengan orang lain yang menjadi seperti kita, yang support kita, yang punya energi positif, ya yang punya energi positif. Mungkin dia nggak terlalu paham sama kita, tapi dia mau mendengarkan kita, memberikan penghargaan terhadap kita. Karena dalam pertemanan ini cuma hanya untuk apa ya? Sebatas status saja sih, aku banyak di follower, aku banyak ya gitu. Tapi dia tidak memahami kebutuhannya apa, saling
bisa diajak bicara nggak, saling mau mendengarkan nggak, kalau ada masalah gitu. Teman banyak atau pilih teman dekat nih? Nah, jadi ya Nanti macam-macam ibu. Nah, dari ibu sendiri, apakah pernah merasa di circle yang toksik? oh iya tentu. Nah, dari zaman saya dulu, saya malah waktu sebelum maksudnya sebelum masuk ke sini, saya kan juga mikir pernah ya mengalami toxic relationship. Justru saya malah mendiskusikan dengan suami saya. Gimana? Nggak mau. Karena nggak apa-apa, saya aja apa-apa. Ya, jadi pernah mengalami hubungan yang toksik. Waktu itu saya menyadari, dan saya baru menyadari sekarang. Namun saya bisa menjalaninya, berproses dengan pilihan saya. Banyak itu ya. Iya benar. Iya kalau kita menyadari sih baik ya. Nah, orang kayak terus-terusan denial, susah buat sadar. Itu sih yang sulit. Kalau dia sulit, kalau kita menyadari bahwa teman kita itu berada dalam circle yang toksik, kalau kita menyadari dan kita mau pergi, silahkan memberikan dukungan informasi ke dukungan emosional. Banyak bentuk dukungan yang diberikan sama dia. Kalau kita menyadari dan menyadari, oh kamu begini, dan toksik, iya. Berikan dukungan. Atau jangan sebenarnya setiap orang pernah ngerasain ini sih circle yang toksik jangan ya. Tapi ya itu kebutuhan kita adalah meningkatkan wawasan kita untuk meningkatkan harga diri kita supaya kita menjadi diri yang berkembang, menjadi seseorang yang berkembang, kreatif, dan ya bisa berinteraksi yang baik lah gitu, merasa nyaman, bahagia kan yang kita tujuan kita hidup juga untuk kebahagiaan kan. Kalau kita berada dalam hubungan toksik bersama dengan hubungan toksik kan nggak jadi nggak bahagia, dia perasaan tidak menyenangkan kan, dia sebenarnya. Gimana? Jadi mikir-mikir lagi nih. Pernah nggak ya? Pasti pernah dong. Nah, baik ibu udah kerasa nih pembahasan kita mengenai toxic relationship udah banyak banget dari mulai apa itu toxic relationship, terus ciri-cirinya, terus juga dampaknya, terus juga sampai ke contoh kasus yang pernah ditangani. Sebenarnya toksiknya ini sendiri luas ya, masih bisa kita kecilkan sendiri, apakah toxic relationship yang bersama dengan pasangan artis, atau toxic sama teman, atau Toxic di lingkungan keluarga, atau mungkin toxic di lingkungan kantor, kerja, ya, dan bisa. lain-lain. Jadi macam-macamnya. Nah, ibu makasih banyak ya udah Sama-sama. berbagi informasi juga. Ya. Nah, jadi teman-teman sampai di sini dulu podcast Biru Sesi di episode pertama kali ini. Buat teman-teman boleh like, share, dan komen juga kritik dan sarannya, atau mungkin punya ide buat di podcast selanjutnya kita bakal bahas apa. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak. Sama-sama, Caca.